Oh, nggak ada ya. Oke, saya lanjutin. Ini nomor saya, kalau mau dicatat, monggo silakan. Kalau in case saya ada sesuatu yang mau Anda tanyakan, yang penting silakan boleh dicatat nomor saya 09755482290 ya. Nanti Anda boleh hubungi saya. Ini juga ada line, bahkan kalau Anda mau nge-line juga bisa ya. Saya itu line ada, WhatsApp ada, kemudian apalagi itu semacam pokoknya. Tapi yang sering saya pakai itu ya line. Jadi silakan nanti Anda bisa kontak saya via line. Kemudian untuk email, sebaiknya jangan Anda kalau mengirimkan tugas jangan di email yang ini. Nanti akan saya kasih kasih tugas, kasih alamat email yang nanti buat Anda mengumpulkan tugasnya, jangan di sini. Untuk hobi paling ya menyanyi, sport, networking gitulah ya. Tuh. Kemudian education background, langsung aja lah ke sini. Jadi saya kebetulan mahasiswa double major. Saya mengambil dua jurusannya. Yang pertama, saya menyelesaikan S1 saya di jurusan manajemen ya, di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang ya. Kemudian saya juga mengambil di jurusan sastra ya, bahasa Inggris juga di Universitas Sugio Pranoto. Nah, saat ini saya sedang mengambil program master di Chungyeon Christian University di Chungli ya. Saya ambil teknik industri. Jadi ini sepertinya saya tuh belajarnya macam-macam ya, dari bahasa Inggris dan ekonomi loncat ke teknik. Tapi ya so far everything is okay ya. Itu sedikit mengenai mengenai background pendidikan saya. Kemudian ini beberapa publikasi, beberapa kegiatan research waktu saya kuliah dulu ya. Kemudian riwayat pekerjaan. Saya mungkin yang berkesan itu ketika saya saya sudah lama memang bergerak di mengajar ya, mengajar sebagai pengajar itu sejak saya mulai mengajar itu sejak semester awal itu sudah jadi guru les privat. Nah, sebelum saya lulus pun saya sudah punya semacam bimbingan belajar gitu ya. Jadi tahun 2010 gitu saya punya bimbingan belajar ya. Tapi ini tidak saya teruskan karena saya lanjut S2 di Thailand, jadi saya tinggal. Terus sempat bekerja juga di Pekanbaru ya, di perusahaan HTI. Kemudian ini kegiatan saya termasuk mahasiswa yang aktif nih dulu ya. Jadi kalau Anda lihat kegiatan saya selama kuliah dulu banyak sekali, macam-macam. Ada yang di internal, ada yang di eksternal gitu ya. Kemudian juga saya aktif di kegiatan sosial. Saya bergabung di rumah singgah. Jadi rumah singgah itu semacam kegiatan sosial. Kita memberikan tutorial atau pengajaran gratis untuk anak-anak yang putus sekolah gitu ya, yang tidak mampu. Saya mengajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Jangan-jangan nih teman-teman di sini sudah pada hilang nih, pada masak sendiri-sendiri. Oke, Mbak Sylvia masih ya? Oke.
wah ini suara dosennya bikin ngantuk gitu ya. Jangan-jangan ada yang sudah itu ya di Pulau Kapuk. Oke, lanjut ya. Kemudian ya ini aktivitas saya sebagai trainer, sebagai trainee, wah gitulah. Ini bisa beruntung ya dan bersyukur sih selama saya kuliah dulu saya banyak aktivitasnya ya. Saya ikutin ini itu, jadi saya belajar banyak hal mengenai communication, mengenai leadership, mengenai keorganisasian, communication, ya pokoknya banyak hal yang saya dapatkan lah manfaatnya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, dulu itu saya kuliahnya 2, masih saya ikut organisasi band, senat gitu ya. Kemudian saya juga masih kerja ya, karena saya kan juga ngelesi. Kemudian saya juga di gereja pun saya juga ikut kegiatan pelayanan. Sampai kadang saya tuh heran gitu, kok bisa ya saya melakukan itu semua itu. Kadang saya kalau lihat sekarang itu kok saya bisa ya dulu ya. Jadi kurang lebih 4 tahun gitu ya saya melewati kesibukan yang sangat luar biasa ini, tapi ya puji Tuhan ya semuanya bisa sih. Nilai saya juga baik loh ya. Dulu saya itu IP-nya itu nggak pernah di bawah 3,5. Untuk IP semester ya, untuk IP semester nggak pernah di bawah 3,5 ya, nggak pernah di bawah 3,5. Dan saya kemudian lulus ya dengan IPK untuk bahasa Inggris saya hampir sempurna deh ya, yaitu 3,99. Kemudian untuk yang manajemen 3,94 kalau nggak salah ya. Wah, luar biasa ya. Nggak tahu lah, saya pikir itu anugerah Tuhan. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa moto hidup saya itu everything is only by His grace gitu ya. Everything is only by His grace. Artinya apa? Semua anugerah itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Datangnya dari Tuhan. Everything maksudnya ya pencapaian, kesuksesan gitu, sebetulnya anugerah dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur nih ya dengan apa yang boleh saya capai selama ini ya. Nah, gitu lah, intinya seperti itu. Oke. Kemudian pencapaian ya, achievement ya, prestasi. Itu saya sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Agustus 2011 ya, saya lulus dengan IPK 2,94. Kemudian saya juga lulusan terbaik di Fakultas Sastra dengan IPK 3,99. Anyway, satu hal mau saya sampaikan gitu ya, bahwa IPK tuh nggak menjamin apa-apa kok gitu ya. IPK tuh nggak menjamin apa-apa. Setinggi-tingginya IPK Anda, tapi kalau Anda nggak punya sesuatu yang kemudian dibutuhkan gitu, saya pikir nothing, cuma gitu ya. Jadi yang penting itu skill Anda gitu ya. Jadi IPK itu nggak menjamin apa-apa. Kalau IPK nggak menjamin Anda akan sukses ke depannya gitu ya. Tapi at least Anda harus menyesuaikan standar lah ya, atau requirement saat ini. Karena kalau kita mau kerja di mana gitu ya, di bank atau di mana perusahaan gitu kan, mereka menetapkan IPK minimum ya. At least Anda itu punya IPK minimum gitu. Pokoknya yang mau saya garis bawahi bahwa janganlah terlalu berorientasi ke IPK gitu ya. Saya terlalu orientasi ke sana.
Lebih penting Anda bisa mengganti potensi Anda, itu yang lebih pentingnya. Karena saya takutnya kalau orientasinya ke IPK, nanti Anda akan drop ketika IP-nya sedikit rendah gitu. Anda udah rendah gitu, jadi nggak kena belajarnya. Jadi saya pikir pokoknya gali potensi Anda lah, seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan achievement lainnya, ini yang mungkin saya pikir membanggakan sekali buat saya, ketika saya boleh terpilih jadi mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis 6. Jadi Kopertis 6 itu semacam koordinator universitas, koordinator perguruan tinggi swasta wilayah 6. Wilayah 6 itu meliputi Jateng DIY. Jateng DIY. Jadi saya waktu itu mewakili Unika Sugio Pranoto ya, universitas saya ditunjuk untuk menjadi perwakilan. Puji Tuhan ya, saya juara 3. Karena selama kompetisi ini berlangsung, universitas kita itu nggak pernah masuk 3 besar ya. Jadi waktu saya masuk itu, puji Tuhan, saya boleh mewakili dan masuk juara 3. Sangatnya cukup berat itu waktu di itu ya. Banyak universitas besar yang ikut ya, ada UKSW, ada Unisula, ada Udinus, kemudian ada Muhammadiyah Purwakarta, ya begitulah pokoknya ya. Jadi berhubung sekali saya bisa menang juara 3 gitu ya, dapat uang gitu waktu itu. Lumayan uangnya. Pialanya tinggi sekali gitu ya. Begitu pialanya mungkin sekitar 1 meter gitu. Tinggi sekali pialanya. Cuman yang satu yang saya sesalkan adalah saya belum sempat berfoto dengan piala saya. Karena waktu penyerahan piala itu buru-buru diminta sama wakil rektor 3 saya. Buat unik ya. Jadi buru-buru dimasukin ke mobilnya, jadi saya belum sempat foto dengan ini ya, dengan pialanya ini. Nah, ini yang berkesan. Kemudian yang keempat itu ini, jadi setiap tahun di tempat saya, di kampus saya itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi juga, atau kita sebutnya Student of the Year ya. Nah, waktu itu tahun 2009 saya ikut tuh Student of the Year gitu ya. Juara 1 ya. Puji Tuhan, menang lagi juara 1. Waktu itu dapat laptop saya. Waduh, lumayan. Waktu 2009 itu laptop itu masih barang yang langka loh ya. Tidak semua orang punya ya. Terbatas, nggak kayak sekarang kan mungkin orang sudah banyak yang punya ya. Waktu 2009 itu masih baru lah, baru. Lumayan ya, menang juara 1 dapat laptop. Waktu saya ikut ini saya nggak cerita sama mama saya. Jadi waktu saya pulang bawa laptop, mama kaget gitu ya. Laptopnya siapa gitu ya. Ini laptopnya siapa yang dibawa gitu. Saya cerita, ini tadi menang gini. Seneng lah. Jadi mungkin dari sini banyak hal yang dari ini ya, Student of the Year ini banyak hal besar yang kemudian bisa saya capai. Kemudian ini nomor 7 itu ya, salah satunya nomor 7 itu. Karena saya terpilih menjadi juara 1 Student of the Year, akhirnya saya itu dipilih untuk menjadi partisipan di Akuka Student Camp 2010 di Daegu, Korea Selatan. Jadi kan salah satu reward yang diberikan untuk mahasiswa yang menang itu mewakili universitas mengikuti itu acara Akuka ya, Akuka Student Camp di Korea Selatan. Wah, puji Tuhan ya, semua dibiayai waktu itu, tiket pesawat dikasih, akomodasi dikasih, visa diurusin, waduh, pokoknya kita tinggal berangkat lah ya, luar biasa. Pokoknya makanya pengalaman yang tidak terlupakan ya. Waktu 2010 itu kan Korea kan itu sudah booming-boomingnya itu ya, waktu itu saya berkesempatan berangkat ke sana, dibayar